Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Seperti biasa teman-teman, sebelum mulai sentra, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, di Sentra Sains pekan ini kita masih diberi rezeki berupa nikmat sehat ya, sehingga kita masih bisa bertemu kembali walaupun masih secara daring atau secara online ya. Nah, di Sentra Sains pekan ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu adalah ciptaan Allah. Subtema yang sama yaitu manusia. Hanya saja topik kali ini kita membahas tentang pengelolaan sampah ya. Nah, topik ini sebenarnya masih berkaitan dengan topik-topik sebelumnya ya, yaitu tentang hidup bersih dan sehat ya. Kalau di pekan lalu kita sudah membahas tentang makanan yang sehat dan tidak sehat atau makanan yang bergizi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengelola sampah yang baik dan benar ya. Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan adalah dengan memperhatikan lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya ya. Apakah sudah bersih dan benar dalam pengelolaan sampahnya ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih sampah itu? Sampah adalah material sisa-sisa yang sudah tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan ya, setelah berakhirnya suatu proses ya. Jadi maksudnya di sini itu kayak kita pada saat makan, tubuh kita akan memproses makanan atau minuman yang kita konsumsi ya. Nah, sisa-sisanya itu yang kita buang berupa fases atau urin ya, yang kita buang pada saat BAB atau BAK ya. Nah, sampah itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada sampah organik ya. Yang kedua ada sampah anorganik. Yang ketiga ada sampah beracun atau B3 ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang sampah organik ya. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk ya, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya ya. Nah, sampah jenis ini itu dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos ya, atau pupuk kompos ya. Nah, pupuk ini tuh bagus banget buat tanaman supaya dapat tumbuh dengan subur ya. Adapun contoh dari sampah organik ya, ada daun, ada kayu, ada kulit telur, ada bangkai hewan, ada bangkai tumbuhan, ada kotoran hewan dan manusia, ada sisa makanan manusia, ada kardus, ada kertas, dan lain-lain ya. Nah, kita akan bahas ke sampah yang kedua, yaitu sampah anorganik ya. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk ya, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman ya. Ada juga kaleng, ada kayu, dan sebagainya ya. Nah, sampah ini itu dapat dijadikan sampah komersial ya, atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya ya.
Nah, adapun beberapa sampah anorganik yang dapat dijual ya, seperti plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas ya, baik itu kertas koran, HVS, maupun karton ya. Jadi sampah anorganik ini kalau kita jual kembali, kita jadikan mungkin keterampilan itu bisa bermanfaat ya, bisa menghasilkan uang ya, makanya dikatakan komersial ya. Nah, kita akan pindah ke sampah yang ketiga, yaitu sampah beracun atau B3 ya. Nah, sampah beracun atau B3 ini adalah limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun ya, seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah-limbah lainnya ya teman-teman. Nah, adapun nih dampak negatif adanya sampah bagi kelangsungan hidup manusia dan alam ya. Yang pertama itu menjadi sumber penyakit ya. Biasanya ini berasal dari hewan-hewan yang suka ada di sampah atau tempat-tempat yang kotor ya. Seperti binatang yaitu lalat, nyamuk, tikus, kecoa, dan binatang lainnya ya. Yang kedua itu adalah tercemarnya laut atau perairan lainnya seperti danau, sungai, dan perairan-perairan lainnya yang dapat mengakibatkan kematian bagi makhluk hidup yang berada di perairan tersebut ya. Nah, yang ketiga, dampak ketiga itu adalah terjadinya pencemaran udara dari aroma busuk yang ditimbulkan oleh sampah ya. Namanya juga sampah, baunya itu pasti tidak enak ya teman-teman ya. Baunya itu mengganggu pernafasan kita ya, bau sekali, bau busuk ya. Nah, yang keempat itu adalah dapat menjadi penyebab terjadinya banjir ya. Otomatis kalau banyak sampah dan tidak dikelola dengan baik, nah itu bisa menyebabkan saluran-saluran air seperti parit-parit itu menjadi buntu ya, tersumbat. Jadi pada saat hujan itu air hujan itu tidak dapat mengalir dengan baik sehingga terjadilah banjir ya. Nah, yang kelima itu menumpuknya sampah plastik itu juga dapat menjadi salah satu akibat negatif dari sampah ini ya, karena sampah plastik itu adalah jenis sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah ya. Berbeda dengan sampah organik tadi ya. Dia itu karena sisa-sisa makanan bahkan bisa kalau ditaruh di tanah menjadi pupuk kompos ya. Nah, dari sini kan teman-teman sudah mulai paham ya bahwa bagaimana sih sampah itu dampak buruknya terhadap diri kita dan lingkungan kita ya. Fatal sekali kalau kita tidak peduli dengan adanya sampah ini ya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan baik itu diri kita sendiri maupun lingkungan ya. Pastikan mulai dari sekarang teman-teman sudah mulai mengklasifikasikan atau mengkelompokkan sampah ya, baik yang ada di rumah ataupun sampah yang akan kita buang di tempat sampah sekitar rumah yang lebih besar ya. Nah, pastikan juga kita harus peduli ya, kita harus sayang terhadap bumi kita ya. Tidak nyaman rasanya kalau kita itu hidup berdampingan dengan sampah ya, dengan tumpukan sampah ya. Bumi kita bisa menjadi kotor ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa nanti minta bantu pendampingnya di rumah, orang tuanya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp, atau bisa juga bertanya pada saat recalling ya. Oke teman-teman, Ibu akhiri dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.